Halo, jumpa lagi di Pondok Pae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pondok Pae. Oke adik-adik, gimana tentang video limit yang kemarin Pae bahas? Apakah sudah dicoba? Nah, kalau sudah, di sini Pae melanjutkan tentang limit tak hingga atau biasa disebut dengan limit tak tentu. Nah, bisa langsung dilihat ada ya, disimak di sini. Untuk bentuk limit tak hingga itu ada dua model adik-adik. Ada yang bentuknya pecahan, ada yang bentuknya akar. Nah, yang pertama kita bahas bentuk pecahan. Misalnya ada limit X mendekati tak hingga untuk AX pangkat M tambah BX pangkat M-1 dan seterusnya per limit di sini penyebutnya PX pangkat N plus Bx pangkat N-1 plus seterusnya. Ini ada tiga kemungkinan adik-adik untuk soal seperti ini. Yang pertama, nilai limitnya bisa A per P. Ini jika pangkat M itu sama dengan N. Jadi kalau pangkatnya sama, pangkat terbesarnya, maka hasilnya adalah A per P. Yang kedua, nilai limitnya bisa 0. Ini jika M lebih kecil daripada N. Jadi pangkat yang atas lebih kecil dibandingkan pangkat yang bawah. Yang ketiga, kemungkinannya bisa tak hingga. Ini jika pangkat M-nya lebih besar daripada M. Nah, sebagai contoh, biar adik mudah memahami, di sini Pak sajikan satu contoh soal limit X mendekati tak hingga untuk 2X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 6 per 5X pangkat 3 min 4X. Nah, ini yang kita tinjau adalah pangkat terbesarnya. Pada posisi pembilang pangkat terbesarnya adalah 3. Penyebut juga demikian, pangkat besarnya 3. Maka bisa kita jawab soal ini dengan cara kita pilih koefisien pangkat terbesarnya. Berarti hasilnya adalah 2 per 5. Mudah sekali adik-adik ini. Nah, terus gimana Pak kalau pangkatnya berbeda? Gunakan aturan 2 dan 3. Kalau yang atas lebih kecil hasilnya 0. Yang atas lebih besar hasilnya tak hingga. Oke adik, bisa dimengerti? Nah, kita lanjutkan yang berbentuk akar. Bentuk kedua adalah limit yang akar. Limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R. Ini juga ada tiga kemungkinan adik. Yang pertama, jika A sama dengan P, maka nilai limitnya adalah B min Q per 2 akar A. Jadi B dikurangi Q per 2 akar A. Ini kalau A dan P-nya sama. Yang berikutnya, jika A lebih besar dari P, maka limitnya tak hingga. Jika A kurang dari P, limitnya 0. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, sebagai contoh, di sini contoh kedua, kita sajikan soal limit X mendekati tak hingga untuk akar X kuadrat plus 7X min 6 dikurangi akar X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, ini kan nilai A dan P-nya sama adik ya. Nilainya adalah 1. Ini B-nya, ini C, P, Q, R. Karena A sama dengan P, maka bisa langsung kita masukkan ke formulanya B min Q per 2 akar A. Berarti langsung kita substitusikan B-nya 7 dikurangi Q-nya 2 per 2 akar A-nya berapa tadi ini?
1 ya. Berarti hasilnya 5/2. Juga sangat mudah. Yang terpenting di sini adik-adik tidak boleh salah dalam menentukan A, B, dan C serta PQR-nya. Nah, untuk selanjutnya nanti Pak E kasih latihan soal biar lebih mudah dalam memahaminya. Oke adik-adik, langsung kita bahas contoh soalnya biar lebih mudah untuk adik-adik memahaminya. Yang pertama, di sini pakai soal yang bentuknya pecahan. Limit X mendekati tak hingga dari fungsi 2X min 5 pangkat 3 per X pangkat 3 plus 2X min 1. Nah, ini kalau adik-adik menjumpai soal seperti ini, untuk yang pembilangnya tidak perlu adik jabarkan secara detail. Cukup adik hitung yang ada variabel dengan pangkat terbesar. Berarti kan 2X ya adik-adik ya. Kita pangkatkan 3, berarti kan hasilnya limit X tak hingga 2X dipangkat 3 adalah 8X pangkat 3. Dan seterusnya, ini tidak begitu penting adik-adik. Per X pangkat 3 plus 2X min 1. Nah, kenapa Pak I bilang tidak begitu penting? Karena cukup kita hitung dengan pangkat terbesarnya, sudah kita jumpai nilai pangkat terbesar pembilang dan penyebut. Dan ternyata pangkat terbesarnya adalah sama. Karena sama, berarti langsung bisa kita ambil koefisien yang memiliki pangkat terbesar. Berarti 8/1 atau 8. Nah, itu hasil limit ini adik-adik ya. Jadi lihat pangkat terbesarnya pembilang dan penyebut. Kalau sama langsung ambil koefisien. Kalau besar yang pembilang berarti tak hingga. Besar yang penyebut adalah 0. Oke ya, bisa dilanjut. Nah, contoh kedua yang berbentuk akar. Misalkan ada limit X tak hingga akar X kuadrat min 9 dikurangi akar X kuadrat plus 3X min 1. Nah, untuk soal seperti ini, langkah awal agar lebih teliti, adik-adik tentukan dulu nilai A, B, C, dan PQR. Untuk yang depan, A-nya di sini adalah 1. B-nya berapa adik-adik? B-nya nggak ada Pak E, karena nggak ada variabel X. Kalau B-nya tidak ada, berarti nilainya adalah 0. C-nya negatif 9. Nah, yang ruas kanan, tentukan juga PQR-nya. P-nya 1, Q-nya 3, R-nya negatif 1. Nah, telah kita peroleh di sini nilai A dan P adalah sama, yaitu 1. Maka hasil limitnya bisa kita hitung dengan cara B dikurangi Q per 2 akar A, di mana B-nya 0 dikurangi Q-nya 3 per 2 akar A-nya berapa adik? A-nya 1. Berarti hasilnya negatif 3/2. Cukup mudah adik-adik. Yang penting tadi harus teliti. Tentukan A, B, C, P, Q, R. Baru masukkan ke formula. Oke adik-adik ya, bisa dipahami ya. Nah, tadi soal yang PO bahasa adik-adik, itu kita menggunakan dua rumus ini ya, dengan menerapkan aturan-aturan dalam limit tak hingga. Nah, nanti adik-adik harus ingat-ingat 3 aturan ini, baik di limit tak hingga berbentuk pecahan ataupun akar, harus benar-benar dipahami agar adik-adik tidak salah dalam menyelesaikan soal limit. Nah, oke adik-adik, mungkin hanya ini yang dapat Pak Eko bahas. Semoga bermanfaat dan terus mencoba dan belajar. Tetap semangat belajar. Salam Pondok Pak E.